syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Di hari Jumat yang mubarak ini semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Dan pada hari Jumat yang mubarak ini kita ditemani oleh Ustadz Zainal Arifin. Langsung saja pemirsa di rumah kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Ustadz Zainal? Alhamdulillah baik. Meskipun agak sedikit ada ya sakit, tapi alhamdulillah bisa berjumpa dengan ikhwati iman dan pemirsa di rumah, pemirsa Banten TV yang kita cintai. Iya, semoga selalu diberikan kesabaran ya Ustadz ya, amin. Baik Ustadz, kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua baik ibu-ibu, umi-umi yang ada di studio maupun pemirsa di rumah dalam keadaan sukacita dan penuh kegembiraan serta rasa syukur yang tak teringat atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, kita juga kedatangan umi-umi nih ya Ustadz ya. Kita sapa terlebih dahulu umi yang ada di studio. Assalamualaikum umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umi? Alhamdulillah ya baik. Ya, semoga selalu sehat. Iya. Semoga umi-umi di sini tujuannya untuk menuntut ilmu ya. Dan semoga kalau kita semua baik yang hadir di studio dan baik pemirsa, semoga digolongkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, ngomong-ngomong dengan orang-orang yang bertakwa, di sini seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, baik di dunia keagamaan maupun pendidikan. Nah, menurut Ustadz, apa sih definisi takwa sebenarnya? Silakan Ustadz. Alhamdulillahi wahda, syada la ilaha illallah wa la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Memang kata takwa itu merupakan istilah terma yang bukan hanya kita temukan dalam Al-Quran misalnya, dalam as-sunnah atau hadis,
tetapi juga kerap kali kita dengar, kita temukan dalam bahasa masyarakat. Sampai masuk dalam pendidikan ya, ada imtak, iman dan takwa. Apa yang disebut dengan takwa? Kata takwa itu mudah diucapkan ya, tetapi takwa itu satu kata yang mengandung seluruh kebaikan. Bahkan tadi dibacakan dalam muqaddimah ya, surah Al-Baqarah ayat 177 ya. Iya. Itu adalah merupakan gambaran dalam Al-Quran siapa orang yang bertakwa. Luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bedah ya, bahwasanya bagaimana sesungguhnya orang bertakwa itu. Dan kata takwa secara bahasa para ulama menyebut berasal dari kata waqayaqi wiqayah, yang artinya menjaga dari sesuatu yang bahaya. Secara istilah kata takwa itu berarti menjaga diri dari murka, dari dosa, dan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi pada hakikatnya takwa adalah sikap diri, sikap jiwa setiap hamba, setiap orang yang menjaga diri dari siksa Allah, dari dosa, dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan takwa. Lalu bagaimana cara menjaga diri dari siksa Allah itu? Bagaimana cara menjaga diri dari murka Allah itu? Itu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau ibu-ibu sering ditanya apa disebut dengan takwa, orang langsung jawabnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sebenarnya caranya. Adapun pengertian takwanya sendiri adalah sikap jiwa menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, apabila seseorang mematuhi perintah Allah, lalu dia lalai, apakah itu masih termasuk takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada pengertian takwa, bahwa takwa itu menjaga diri dari segala siksa Allah, dari segala yang mengundang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya adalah jika sampai saat ini ibu-ibu dan pemirsa di rumah masih ada perintah Allah yang belum ditunaikan, atau masih ada larangan Allah yang masih kita kerjakan, berarti takwa belum bersemayam dalam jiwa kita. Berarti sampai hari ini kita masih mengundang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin terjadi dari siksa Allah, caranya harus terpelihara dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau ada orang yang masih STMJ, sholat terus maksiat jalan, STMJ saum terus maksiat jalan, maka takwa belum tertanam dalam jiwanya. Karena itulah nanti terlihat bahwa takwa itu merupakan derajat yang luar biasa. Dalam konteks amal perbuatan, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa itu merupakan ending dari semua ibadah yang kita lakukan. Karena itulah juga nanti kalau bicara tentang orang bertakwa itu adalah orang yang punya derajat yang paling tinggi. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ada orang dia STMJ ya, sholat terus maksiatnya jalan, sholat iya tetapi juga melakukan keburukan, maka berarti takwa belum tertanam. Jadi masih dalam proses perjuangan untuk mencapai takwa, tapi belum mendapatkan takwa yang sebenarnya. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa, tema kita pada hari ini adalah takwa dan amal soleh. Jangan kemana-mana karena di segmen 2 kita akan bahas lebih dalam lagi tentang tema pada hari ini. Tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tema kita pada hari ini takwa dan amal soleh. Nah pemirsa, kita juga kedatangan Umi-Umi di studio ini juga belum tahu nih dari mana. Sebaiknya kita tanya terlebih dahulu nih Umi-Umi yang ada di sini. Assalamualaikum Umi, dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdelapan ini dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Komplek Angkatan Laut
Kodamar, Kelapa Gading Barat. Oh gitu ya, terima kasih Umi. Semoga ilmu kita berada di sini menambah ilmu oleh Ustadz Zainal, amin. Langsung saja kita sudah membahas tentang definisi takwa dan kita juga tahu pentingnya takwa ya Ustadz. Lalu bagaimana cara memupuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, sebagaimana tadi diungkapkan dari pengertian atau definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi bagaimana kita mewujudkan takwa itu? Tentu dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita mengetahui perintah-perintah Allah itu? Apakah kita tahu larangan-larangan Allah itu? Artinya tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah kalau kita tidak tahu perintah itu. Dan tidak mungkin kita bisa menjauhkan diri dari larangan Allah kalau kita tidak tahu larangan Allah itu apa. Kalau kita sudah tidak tahu perintah dan larangan, bagaimana bisa mewujudkan takwa? Jadi satu hal yang harus diingatkan oleh kita semua, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, Banten TV yang kita cintai, bahwa setiap kita harus mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Dan kemudian setelah kita tahu perintah Allah, kita jalankan dengan baik, dengan istiqomah. Kemudian kita juga kalau sudah tahu larangan Allah, kita tinggalkan Allah juga dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan teguh. Dengan cara begitu insya Allah takwa akan bisa dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Ustadz, tadi ngomong-ngomong tentang istiqomah ya Ustadz ya. Saya ini terutama dan umi-umi yang ada di studio juga mungkin ingin mengetahui bagaimana caranya istiqomah dengan jalannya. Ada tips-tipsnya nggak Ustadz? Gitu. Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada salah satu sabda Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan sesuatu yang luar biasa mengagetkan. Kata beliau, lan yunajjiya ahadan minkum amalu. Kata Rasulullah, tidak akan pernah menyelamatkan seorang dari kalian perbuatannya. Jadi kata Rasulullah, amal itu tidak menyelamatkan seseorang. Itu yang bikin kaget. Salah satunya Abu Hurairah yang mendengar langsung sabda Nabi itu. Bukankah selama ini mereka paham bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena amalnya? Tapi kenapa Rasul mengatakan bahwa amal perbuatan itu tidak menyelamatkan seseorang? Tidak menjadikan orang masuk ke dalam surga. Makanya Abu Hurairah bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk Anda juga wahai Rasulullah? Anda juga tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tidak akan diselamatkan disiksa api neraka karena amal perbuatan Anda. Semakin mengagetkan ibu-ibu. Rasul menjawab, wala ana, ya termasuk aku. Aku juga tidak akan diselamatkan disiksa api neraka karena amal perbuatan. Lalu kalau begitu apa yang bisa menyelamatkan seseorang disiksa api neraka itu? Dan apa yang menjadikan orang masuk ke dalam surga kalau bukan amal? Ya. Ternyata tidak salah juga. Karena kata Al-Quran bilang dalam banyak ayat menyebutkan bahwa sesungguhnya orang dimasukkan ke dalam surga itu karena perbuatannya. Tapi yang dimaksud adalah oleh Rasulullah, jangan sembarangan amal. Karena kalau kita punya pikiran setiap kita berbuat lalu kita masuk surga, ketika kita langsung berbuat lalu dihindarkan dari api neraka, kata Rasul tidak begitu. Karena ada orang berbuat tetapi tidak diterima amal perbuatan itu. Karena itu jangan asal berbuat, jangan asal beribadah, jangan asal beramal. Sebab kalau asal maka sesungguhnya amal tidak menjadikan orang masuk ke dalam surga. Lalu Rasul memberikan tips. Bagaimana supaya amal kita itu kemudian justru dapat menghantarkan kita ke surga. Ketika ditanya oleh Abu Hurairah seperti itu, Rasul mengatakan, aku dimasukkan ke dalam surga illa an yataghammadniyallahu birahmatin. Kecuali karena Allah menjaga aku dengan rahmatnya. Jadi kesimpulannya begini, orang dimasukkan ke dalam surga, orang terjaga dari siksa api neraka karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat itu? Jawabannya tentu dengan amal. Amal yang bagaimana? Nah, Rasul menjelaskan, saddidu wa qaribu, sedapat mungkin, sebenar mungkin amal perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasul. Rasul kan uswatun hasanah. Kenapa uswah? Itu kan diikuti. Supaya kita beribadah jadi seragam, tidak berbeda-beda. Nah kata Rasul, lakukan amal itu sedapat mungkin, sebenar mungkin sudah dituntunan Nabi. Yang kedua, waqaribu, seikhlas mungkin, sedekat mungkin dengan Allah. Jangan dicampur aduk dengan kepentingan selain Allah dalam melakukan amal-amal kita itu.
Lalu kata Nabi, wagdu waruhu wasyai'un minadul jati. Yang ketiga syaratnya adalah lakukan amal perbuatan itu pada waktu pagi, pada waktu petang, dan selepas malam. Setiap waktu, continue. Jangan ikutin moodnya. Jadi ibu-ibu lagi mood, beramal soleh, lagi enggak. Kalau dengan cara begitu maka tidak bisa amal-amal yang menghantarkan takwa terwujud, tidak bisa. Harus dilakukan setiap saat, yang disebut dengan continue. Dengan cara begitu maka akan istiqomah. Yang terakhir al-qasda, yakni pertengahan. Jangan melampaui batas. Jadi salah satunya adalah bagaimana supaya istiqomah, lakukan amal soleh itu secara kontinu. Setiap saat, setiap waktu. Gitu ya. Berarti Ustadz tidak mudah tentunya ya menjadi hamba Allah yang memang terus menjadi di jalannya gitu Betul, kan. tidak mudah. Bukan berarti sulit. Iya, Tetapi tidak mudah. Itu menunjukkan butuh perjuangan untuk mendapatkan takwa itu. Nah, di balik ketidakmudahan itu berarti Ustadz ada hadiah di balik itu. Maksudnya apa balasan untuk orang-orang yang bertakwa seperti itu Ustadz? Subhanallah, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah menyampaikan dalam sunnah bagaimana reward, pahala dan keutamaan bagi mereka yang bertakwa. Ibu-ibu dan pemirsa di rumah, pemirsa Banten TV yang kita cintai, merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran. Misalnya kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-Anfal 29. Surah ke-8 ayat 29. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Jadi kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, itu maka dia akan mendapatkan furqan. Pembeda. Ya, dalam ayat itu katakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Itu kalimatnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya furqan. Jadi pemisah, pembeda. Yang disebut dengan furqan itu bukan membedakan piring dengan gelas. Karena piring dengan gelas itu bisa dibedakan. Yang dimaksud furqan adalah kemampuan yang luar biasa untuk membedakan hak dan batil, di mana kebatilan banyak yang dibungkus. Kalau bahasa masyarakat aspal. Asli padahal palsu. Ilustrasi gambaran sederhana begini, ibu sama bapak ketika punya anak kembar yang susah untuk dibedakan. Itu ketika ditanya, ketika masih bayi, bapak mana kakaknya, mana adeknya, bapaknya saja nggak tahu. Tapi seorang ibu dia bisa membedakan, nih kakaknya, nih adeknya. Nah, kemampuan seorang ibu membedakan anak kembar seperti itu disebutnya furqan. Karena dalam kehidupan banyak kebatilan, keburukan yang dibungkus dengan kebaikan, sehingga orang mengatakan itu baik. Padahal sebetulnya tidak baik. Orang membungkus itu adalah sesuatu yang benar, padahal tidak benar. Nah, kemampuan membedakan hak dan batil seperti itu sebutnya furqan. Kita tahu kan, kita nggak mau kan jatuh kepada kesesatan. Nah, dengan takwa itu terbimbing supaya kita bisa mengenal ini kesesatan loh. Meskipun dibungkus kan, sehingga kemudian kelihatannya aduh ini sulit sekali. Kalau orang yang nggak tahu ya kepada keaslian ya ini, kepalsuan ini, dia akan tersesat dengan jalan itu. Bahkan apalagi nanti kata Rasul di akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang justru mereka menjadi panutan. Orang mengatakan nggak mungkin dia salah, tapi ternyata disesatkan oleh dirinya. Disitulah maka dengan takwa seseorang kata Allah itu akan mendapatkan furqan, kemampuan membedakan hak dan batil. Berarti itu ya hadiah dari Allah, hadiah besar. Hadiah dari Allah, gitu salah ya? satunya furqan. Masih banyak yang lain. Ya, salah satunya dalam surah At-Tolak nanti ya kita bisa lihat bagaimana menjelaskan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keistimewaan, keutamaan, reward dari Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, Ustadz tadi ngomong-ngomong tentang amal soleh, itu apa saja amal-amal soleh dan kedudukan amal soleh itu apa saja Ustadz? Baik, apa saja yang dimaksud dengan amal soleh? Yeah. Kata amal soleh itu dua kata, amal dan soleh. Ya. Secara bahasa kan kita sering menyebut amal soleh, amal baik lah gitu ya. Nah, tetapi amal soleh itu dalam konsep Islam, dalam pandangan Allah, itu adalah amal baik menurut Allah. Karena belum tentu kalau menurut manusia baik, menurut Allah baik kan gitu ya. Nah, disinilah maka disebut amal soleh itu amal baik menurut Allah. Jadi bukan menurut kita. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa mengetahui yang benar itu, yang hakiki itu tidak bisa. Manusia itu tidak akan bisa menetapkan, mengetahui kebaikan yang hakiki, tidak bisa. Karena manusia itu banyak tidak tahunya. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu itu nggak tahu apa-apa. Karena itu bicara amal soleh adalah amal baik menurut Allah.
Nah, kalau begitu amal soleh itu amal baik menurut Allah. Bagaimana mengetahuinya? Rujuk kepada wahyu Allah, yakni yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Disitulah kemudian kita tahu tentang amal-amal soleh itu. Itulah amal baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kemudian amal soleh, kata amal itu bentuknya Ibu ya, yang disebut amal itu perbuatan kalau bahasa kita. Nah, yang disebut dengan amal itu ada dua bentuk. Ada amal dalam bentuk fa'ala, mengerjakan. Ada amal dalam bentuk taroka, meninggalkan. Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dua-duanya amal. Jadi jangan punya pikiran amal itu selalu mengerjakan. Tidak. Amal itu ada bentuknya mengerjakan, ada amal bentuknya meninggalkan. Kalau kita mengerjakan sholat, berarti bentuknya amal, bentuknya mengerjakan. Kalau kita meninggalkan diri dari dosa, ya menjauhkan dari dosa. Misalnya orang biasa meminum atau mengkonsumsi narkoba. Dia menjaga diri jangan sampai melakukan itu. Itu disebutnya kan meninggalkan, larangan disebutnya. Itu disebut amal juga. Nah, ini disebut dengan amal. Maka yang disebut dengan amal soleh, semua amal, semua perbuatan yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui itu tentu kita harus membuka kepada sumber dari kebaikan, yakni Quran dan Sunnah itu. Lalu amal soleh misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa Ustadz? Baik, Contohnya? terima kasih. Kemudian amal soleh itu ada yang bentuknya terlihat, ada yang tidak. Yang disebut dengan amal terlihat itu amal zahir. Ada amal batin, amal yang tersembunyi. Seperti contoh ikhlas, itu disebutnya amal batin. Gitu. Sedangkan amal zahir seperti melaksanakan ibadah sholat, itu amal zahir. Nah, dilihat dari segi tampaknya amal tuh ada amal batin, ada amal zahir. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh-contohnya seperti apa? Tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 yang dibacakan ya oleh Mamutia itu tadi, itu contoh dari amal soleh yang luar biasa. Yang dengan amal soleh itu semua sampai Allah ngasih tahu orang yang melakukan itu semua itu orang yang imannya benar. Dan merekalah orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang Nah, di zaman sekarang ini mungkinkah banyak orang-orang yang bertakwa, kira-kira Ustadz gimana? Alhamdulillah bahwa justru merupakan sebuah kebanggaan dan kegembiraan kita bahwa sekarang orang kan begitu sangat senang ada di majelis ilmu ya Bu ya. Orang taklim senang. Contoh ibu-ibu sini kan majelis taklim Rodatul Jannah gitu. Itu juga contoh bahwa alhamdulillah di masyarakat kita luar biasa senang melakukan amal soleh. Dan satu hal, bukan berarti bahwa semua orang melakukan itu, karena kita juga lihat kerusakan luar biasa kan, keburukan luar biasa, menjadi PR bagi kita kan semua ya. Tetapi bahwa kita punya harapan yang luar biasa, bahwasanya kedekatan orang terhadap agama itu terlihat sekali ya, di tempat-tempat di pemukiman tidak terlepas dari aktivitas ibadah dan amal soleh Bu ya, baik yang hubungan dengan Allah langsung kan, ada hubungan dengan manusia dan alam sekitar ya, dan itu semua dalam konteks Islam disebutnya ibadah, disebutnya amal soleh kan semua. Nah ini menggembirakan kita, mudah-mudahan ada kaderisasi yang dilakukan oleh kita. Jadi bukannya ibu-ibu Rodatul Jannah yang memang senang ngaji, taklim ya, tetapi nanti pikirkan anak-anaknya kan. Jangan sampai orang tua yang masuk surga, anaknya kemana? Ini sebuah pertanyaan luar biasa hari ini. Gitu ya? Kenapa kan kejahatan sekarang sampai anak kecil saja ya, ikhwatu iman, kan itu sangat memprihatinkan. Tapi kita punya harapan bahwa dengan ibu-ibu yang tetap di majelis ilmu itu mudah-mudahan bukan hanya ngumpul di majelis ilmu, tetapi juga ketika pulang ke rumah disebarkan kepada keluarga, terutama pada anak cucu ya, ikhwatu iman. Nah itu sebuah harapan bagi kita ya. Tapi satu hal, jangan menutup mata bahwa memang banyak kerusakan di masyarakat kita, keburukan ya. Artinya belum sih sampai 100% ya orang-orang melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Baik Ustadz, kita jeda sejenak, kita harus beristirahat terlebih dahulu. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin mencurahkan hati Anda langsung bersama Ustadz Zainal, bisa langsung menghubungi kami 021 di nomor 0216307303. Namun setelah ini tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, kita masuk di segmen penelpon interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin mencurahkan hati Anda langsung oleh Ustadz Zainal yang ada di studio ini, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor 021-630-7303. Dan bagi Anda yang tidak sempat untuk menelpon, Anda juga dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar TV Anda. Dan Umi juga di studio juga dapat bertanya langsung oleh Ustadz Zainal ya Umi, dan membicarakan tentang takwa tadi Ustadz ya. Tadi sudah disebutkan ya, urgensi ketakwaan itu adalah pertama Furqan ya. Furqan ya. Baik, nampaknya sudah ada penelpon Ustadz nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu Sari di Tangerang. Ibu Sari di Tangerang, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau orang Muslim, wanita Muslim menikah dengan non Muslim itu kan dalam Islam tidak boleh ya Pak Ustadz ya? Iya. Batal pernikahannya. Nah terus itu kalau ada yang seperti itu, tapi dia itu wanita Muslimnya itu tetap menjalankan agama Islam itu dengan benar, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia mengaji. Nah itu bagaimana menurut Islam? Dan terus kalau seandainya suaminya mau balik, mau masuk lagi ke Islam, itu harus ada tajdidun nikah lagi atau bagaimana? Harus nikah ulang lagi secara Islam atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Dan boleh satu lagi Pak? Silakan Ibu. Ya, kalau kita mempunyai anak yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, katakanlah penyanyi dangdut atau pemusiknya itu bagaimana dalam Islam kita sebagai orang tua berdosa atau bagaimana? Karena memiliki anak mempunyai suara yang dikaruniai suara bagus tapi digunakan menjadi profesi sebagai seorang penyanyi dangdut. Bagaimana kita sebagai orang tuanya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, langsung saja pertanyaan pertama, anaknya nikah gitu ya Ustadz, non Muslim dengan Islam gitu. Baik, benar sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu bahwa seorang wanita muslimah itu diharamkan menikah dengan laki-laki non Muslim, dengan laki-laki kafir. Dan apabila ada yang melakukan itu, lalu kemudian tetap saja dengan keinginannya, dan dia seorang muslimah tetap menjalankan ibadah sholat, melaksanakan yang lain, tapi sisi itu dia melanggar, maka tentu dia sudah berbuat dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa diampunkan Allah dengan hanya melakukan amal soleh, seperti sholat, sodako. Tidak, harus taubat. Dia harus menyesali perbuatannya, dia tidak boleh mengulangi lagi. Artinya dia harus keluar dari perbuatan itu. Nah kalau nanti misalnya si laki-laki itu mau masuk Islam, maka dia masuk Islam dulu, baru kemudian tentu saja menikah lagi. Dalam konsep Islam, karena yang kemarin itu batal. Demi hukum, berdasarkan hukum Allah itu tidak sah. Karena perbedaan agama dan khusus untuk wanita muslimah memang ada larangan secara khusus. Nah karena demikian, maka kepada mereka yang melakukan demikian sudah tahu merupakan dosa besar, tentu kalau ingin diampuni harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dia tetap orang muslim karena ini disebutnya adalah melakukan dosa terkait dengan urusan amali, bukan i'tiqadi, bukan akidah. Jadi dia melakukan dosa besar. Tetap kemuslimannya tidak gugur, tidak murtad ya, tetapi dia itu melakukan dosa besar. Itu satu, yang kedua pertanyaannya ada penyanyi dangdut ya terkait dengan penyanyi ya. Ya jadi kalau secara hukum Islam bahwa nyanyi itu urusan keduniaan sebenarnya. Jadi karena urusan keduniaan, asal urusan keduniaan itu boleh. Menjadi tidak boleh bahkan haram apabila ada keterangan agama yang mengharamkannya. Nah apabila seorang wanita menyanyi secara keduniaan itu mubah. Tetapi ketika seorang wanita menyanyi lalu kemudian itu mengundang syahwat lawan jenis, maka tentu harus tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Jadi mungkin kalau pesan saya sih
Kalau memang bicara soal keahlian atau katakanlah kemampuan ya, kompetensi ya, diperlihatkanlah kemampuan itu. Jadi tidak harus dengan mohon maaf ya gerak yang bisa justru mengundang ya syahwat lawan jenis itu gitu. Jadi tunjukkan bahwa dia punya keterampilan menyanyi itu gitu. Dan itu hal yang mubah ya. Tentu saja juga kita tetap sebagai orang tua mengarahkan ya. Kan yang paling pokok orang bisa mendengar enak kan, nggak harus ngelihatnya enak kan begitu ya. Tetapi bahwa memang nyanyian itu kedengaran kan enak gitu ya. Nah itu juga mungkin dipilihkan lagu-lagunya yang memang juga isinya tidak mengundang syahwat itu. Jangan sampai dengan nyanyian memunculkan dosa. Nah begitu ya Ibu yang ada di Tangerang. Nampaknya sudah ada penelpon kedua dari pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Dengan Dari siapa? Diana, Bekasi Timur. Di Bekasi Timur, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya boleh curhat ya Ustadz? Boleh Ibu. Ya. Saya ini kan ibadahnya maksudnya ya termasuk lebih daripada suami saya Ustadz. Iya Ibu. Terus suami saya tuh menganggap buat apa kamu kalau ibadah tapi kamu berbuat yang maksudnya bukan berbuat yang senonoh ya Ustadz ya. Buat apa kamu berbuat tapi beribadah tapi kamu kok kayak begitu kelakuannya. Saya menganggap dan suami saya tuh menganggap kelakuan saya tuh buruk gitu loh Ustadz. Terus saya harus bersikap apa kepada suami saya untuk meyakinkan bahwa dengan ibadah kita nggak sampai berbuat yang senekat melebihi kayak ini gitu loh. Gimana nih Ustadz saya menyikapinya terhadap suami saya dan melakukan biar suami saya tuh tahu dengan ibadah kita bisa mengurangi apa yang kita lakukan lebih dari ini gitu loh Ustadz. Iya. Begitu aja ya Ustadz. Mohon solusinya ya Ustadz. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Langsung ya. Iya. Jadi Ibu di Bekasi Timur, pertama tentu Ibu sebaiknya melakukan klarifikasi, tabayun dulu kepada suami. Karena dalam Islam kan kalau ada sebuah informasi ya tidak boleh dijustifikasi, dinilai langsung, nggak boleh. Jadi harus kemudian diklarifikasi dulu. Kira-kira suami menilai kita, menilai ibu kondisinya seperti itu, tanyakan kepadanya. Kira-kira perkara apa yang membuat justru perbuatan ibu itu justru merusak ibadahnya menurut versi suami gitu. Jadi klarifikasi dulu. Kalau ternyata setelah diklarifikasi menurut tuntunan agama memang itu tidak boleh, ya mau bagaimana? Kan prinsipnya sederhana. Kalau ibu ingin mendapatkan kebaikan dan tentu saya yakin ingin mendapatkan kebaikan. Buktinya kan beliau rajin ibadahnya kan tadi ya. Ibu kan rajin ibadahnya. Tentu juga tidak mau setengah-setengah ya. Karena nggak ada surga setengah-setengah juga. Ya. Jadi kata Allah kalau mau iman, iman, mau kafir, kafir begitu. Jadi karena itu maka saya juga tidak bisa memberikan solusi lebih kecuali prosesnya dilakukan dulu. Klarifikasi dulu kepada suami secara persuasif. Dengan baik-baik tanya gitu ya. Kalau nanti misalnya iya perbuatan ini tuh merusak ibadah misalnya. Ada akhlak, ada perilaku yang justru itu menggugurkan ibadah kita misalnya. Dan ternyata setelah ditanyakan dalam konsep agama memang begitu. Mau bagaimana lagi kecuali menerima. Dengan ikhlas tentu saja. Ibu harus menerima dengan ikhlas. Lalu diperbaiki kan. Jangan sampai perilaku itu tetap dilakukan. Apalagi terkait dengan bagaimana suami bukan mengkritik ya, justru memperlihatkan kasih sayang gitu. Jadi saya sarankan kepada ibu di Jakarta di Bekasi Timur ya untuk klarifikasi dulu kepada suami. Jadi mungkin kalau disampaikan sama ibu apa sih yang dimaksud suami itu? Perilaku itu ya. Nah, mungkin saya bisa memberikan jawaban kira-kira betul nggak apa yang disampaikan suami ini gitu kan? Nah, karena tadi pertanyaannya tidak begitu jelas ya. Pokoknya secara global, secara normatif. Jadi pokoknya perilaku yang tidak disukai katakan gitu ya. Nah tentu kalau memang benar hal tersebut menyalahi agama harus menerima dengan ikhlas ibu ya. Tapi kalau kemudian sudah diklarifikasi dan ternyata agama nggak apa-apa itu. Baru disampaikan kepada suami bahwa menurut agama ternyata nggak apa-apa tuh gitu. Dan tentu harus sabar ya. Harus senang lihat sisi positifnya lah bahwa suami masih memperhatikan kita ya. Masih menjadi imam kita, membimbing kita.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Nah, ngomong soal tadi ya Ustadz, kita kembali lagi dengan takwa ya Ustadz. Bagaimana urgensi takwa? Tadi sudah disebutkan yang pertama furqan ya Ustadz ya. Terus yang kedua selanjutnya apa Ustadz? Baik, terima kasih. Subhanallah, dalam Al-Quran yang tadi saya sampaikan surah Al-Anfal ya, ayat 29, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan ya tadi. Kemampuan membedakan hak dan batil. Kemudian Allah juga menyebutkan di lanjutan ayat itu adalah wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga dapat menghapus dosa-dosa kalian ya. Dapat menutup kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nampaknya sudah ada penelpon lagi nih Ustadz. Sudah ada penelpon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam. Iya, dengan Di Panjo di Jakarta. Pak Panco di Jakarta. Langsung saja Pak Panco, pertanyaannya. Halo? Terputus ini. Halo Pak? Silakan pertanyaannya Pak. Putus, mungkin sudah terputus. Nah, Ustadz silakan dilanjut lagi. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, takwa itu akan mendapatkan dan melahirkan furqan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan furqan. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahannya akan ditutup oleh Allah. Yang ketiga diampunkan dosa-dosanya. Kalau orang sudah tidak punya dosa, masuk neraka gak kira-kira? Orang gak punya dosa disiksa gak? Gak mungkin, Allah tuh dolim kalau begitu. Iya. Karena orang dimasukkan neraka itu, disiksa itu karena punya dosa. Karena itulah luar biasa yang paling pokok hidup gak punya dosa. Caranya bagaimana? Bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ustadz, sudah ada penelpon lagi nih Penelpon lagi, Ustadz. Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Dengan siapa di mana Pak? Pak Reddy di Bogor. Pak Resi di Bogor. Silakan Pak pertanyaannya. Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Gini Pak Ustadz. Waktu dulu saya tahun 84 ya. Saya masuk Islam. Terus menikah. Tapi setelah menikah tersebut, saya belum sholat. Sampai kira-kira anak saya masuk kelas 1 SD. Nah, di saat itu saya mimpi, Pak Ustadz. Katanya hari ini kamu mati. Ya. Nah, udah gitu saudara-saudara saya yang non muslim itu mencari bantuan gitu ya. Nah, selanjutnya dari mimpi itu saya itu melayang jatuh ke ranjang. Langsung badan saya kaku di situ. Iya. Membujur kaku, nggak bisa bergerak. Pertanyaannya Pak? Nah, langsung disitulah istilahnya ruh saya meninggalkan dari ujung jempol saya terus ke atas gitu. Sampai di perut saya itu sadar Pak bahwa saya itu belum mendirikan sholat. Nah makanya saya taubat kepada Allah gitu karena saya takut. Yang jadi catatan selama saya nggak sholat itu, saya belum pernah diperingatin sama orang bahwa ninggalin sholat itu dosa. Iya, langsung saja Pak pertanyaannya. Pertanyaannya, saya langsung sekarang ini saya kodok. Oh, di kodok sholatnya. Nah, kodoknya Baik. setelah boleh nggak begini kodoknya setelah sholat subuh langsung saya kodok
Sholat sama semua gitu Pak. Ya. Jadi sholat. Ya. Ya, sudah ditangkap ya Pak pertanyaannya? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Langsung saja Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bogor ya. Iya, Pak Resi. Ya. Apa yang dialami oleh Bapak itu sebuah contoh bahwa Allah memberikan hidayah itu dengan berbagai macam cara ya. Ada yang lewat mimpi ya. Meskipun kan yang namanya mimpi itu subjektif. Karena orang lain tidak ikut dan orang lain tidak akan tahu. Jadi hanya kita saja. Ala kulli hal bahwa alhamdulillah dengan pengalaman itu beliau melakukan sholat. Karena tadinya belum sholat. Meninggalkan sholat itu, sholat wajib itu hukumnya wajib. Dan kalau ditinggalkan maka ia sudah berdosa. Dosanya dosa besar. Tidak bisa diganti dengan apapun kecuali taubat. Yang namanya dosa besar itu tidak bisa diampunkan dengan amal soleh. Kecuali taubat dulu. Dan alhamdulillah beliau bertaubat. Dengan kemudian melaksanakan ibadah sholat dengan baik sampai hari ini. Maka insya Allah harus yakin bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada contoh mengkodok sholat yang berapa tahun itu tidak sholat. Jadi yang paling pokok bertaubat bahwa apa yang sudah dikerjakan, keburukan, kemaksiatan yang lalu, salah satunya adalah tidak melakukan ibadah sholat, maka dengan taubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan yang lalu. Ya, yang melanggar itu, kemudian menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, lalu kemudian dilaksanakanlah semua perintah Allah dengan baik, maka yakinlah bahwa Allah akan menerima taubatnya. Jadi tidak ada contoh bahwa sholatnya dikodok. Bayangkan iman coba. Kalau 10 tahun kan gitu ya. Sholat 5 waktu sehari 17 rakaat. Kali 10 tahun. Wah itu sholatnya di sate ya. Satenya berapa kilometer gitu. Yang jelas tidak ada contoh dari Nabi. Hal seperti itu. Orang tidak melakukan sholat wajib itu hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan dia dosa besar. Dan tidak bisa diganti dengan melakukan sholat lagi, tidak bisa. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, nanti kita istirahat terlebih dahulu. Dan terima kasih pemirsa bagi Anda yang sudah bergabung untuk menelpon interaktif. Dan bagi Umi-Umi di sini studio, persiapkan pertanyaannya. Karena setelah ini Umi-Umi akan bertanya langsung oleh Ustaz bagi yang sudah ada pertanyaan. Tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, nampaknya di studio ini Umi-Uminya sudah mempersiapkan pertanyaannya. Ya. Sudah siap Ibu untuk bertanya? Oke, silakan ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin nama saya Hajah Sudarsono dari Majelis Taklim Rodul Jannah, Kelapa Gading Barat. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana mengukur iman dan takwa kita kepada Allah. Apakah takwa kita itu sudah diterima? Satu itu Ustadz. Keduanya saya ingin menanyakan yang dimaksud taubat nasuha itu seperti apa? Baik Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustaz. Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana mengukur keimanan, ketakwaan yang ada dalam diri kita. Saya rujuk kepada sabda Rasulullah. Rasul bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kata Rasulullah, apabila kebaikan yang kita lakukan kita merasa senang, merasa puas.
dan keburukan, kejelekan yang kita lakukan kita merasa menyesal. Fa anta mu'min, kata Rasul, kamu itu orang beriman. Jadi ini mengukurnya sederhana. Dan tanyakannya jangan kepada orang lain, karena orang lain tidak tahu. Tanyakan kepada diri kita. Kira-kira kita ini senang gak sama kebaikan? Kalau kita senang kepada kebaikan, ibu bisa mengukur bahwa saya punya iman. Karena Nabi mengatakan, fa anta mu'min, kamu adalah orang mukmin. Termasuk kalau kita tidak suka kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kata Rasul, kamu berarti punya iman. Jadi kalau orang dia tidak senang kepada kebaikan, dia suka kepada keburukan, berarti dia tidak punya iman. Sangat sederhana sekali. Jadi mudah-mudahan dengan ukuran seperti ini ibu semua dan pemirsa Banten TV di rumah itu bisa mengetahui, mengukur. Jangan minta ditunjuk sama orang, iman saya bagaimana ya gitu. Jadi diukur oleh diri kita, karena apa? Kita yang tahu. Ya. Apalagi seperti itu kan merupakan perkara batin. Kita senang itu kan urusan hati. Perasaan senang itu kan hati itu. Gitu. Sehingga ada orang nangis kan, apa berarti dia sedih? Kan belum tentu. Jadi hatinya senang, cuma cara memperlihatkan senangnya dengan nangis kan gitu ya. Saking bahagianya nangis gitu. Nah jadi senang itu urusan hati. Karena itulah maka paling tidak resep yang disampaikan Nabi untuk mengukur keimanan adalah apakah kita senang kepada kebaikan? Apakah kita tidak suka kepada keburukan? Maka itu adalah merupakan ukuran daripada iman kita. Seperti itu. Mungkin kemudian yang kedua, ya yang dimaksud taubatan nasuha tadi sudah disampaikan kriterianya, bahwa sebut dengan taubatan nasuha itu taubat yang benar, yang bersih, yang murni. Nasuha dari kata nasuha artinya murni, bersih. Bahwa memang benar-benar kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Tadi kita menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan dari dosa itu yang pertama. Yang kedua, kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa itu. Yang ketiga, tidak akan melakukannya lagi. 3. Yang keempat adalah melakukan amal soleh dengan sebaik-baik, amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara begitu berarti benar. Bukan tobat sambal, kata orang bilang ya. Tobat sambal. Iya, apalagi ibu-ibu ya, makan sambal kan pedas, udah tahu pedas. Ya, iya udah sampai merah begitu ya, tetap ngambil lagi kan gitu. Nah itu taubat sambal itu namanya. Taubat nasuha itu taubat yang murni. Betul-betul dia meninggalkan dosa yang dia lakukan, memohon ampunan kepada Allah, dan kemudian dia melakukan pembaharuan terhadap amal ibadahnya dengan sebaik-baik. Seperti itu Ibu paparannya ya. Ya, terima kasih. Sama. Mungkin ada Umi lagi di sini yang ingin bertanya? Ya, silakan Umi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Nama saya Hajah Dwi Wuryani, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan gini Ustadz, barangkali ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika saya selesai sholat, kemudian saya berdoa memohon kepada Allah, terkadang saya bisa mencucurkan air mata, begitu. Tapi sekali waktu juga kadang-kadang rasanya apa yang saya sampaikan ke Allah itu hanya ngambang-ngambang aja begitu. Kalau menurut saya pribadi barangkali ketika saya menyampaikan doa kepada Allah ketika dengan cucuran air mata, barangkali doa saya diterima begitu Pak Ustadz. Dan ketika saya berdoa hanya kayak ngambang gitu, kayak tidak membekas, itu barangkali doa saya tidak diterima. Betul nggak itu Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Ustadz. Baik. Paparannya. Di antara sebab atau faktor yang menjadikan doa kita dikabulkan adalah ikhlas. Kita berdoa mengikhlaskan diri, membersihkan diri dari kepentingan selain Allah. Nah, cuma pertanyaan ikhlas itu kan juga urusan hati, ya. Jadi kalau nanti ada orang berdoa menangis dengan orang berdoa tidak menangis, apa kemudian itu kualitasnya berbeda? Tidak juga, ya. Karena ada orang mungkin saja menangis itu bukan berangkat dari hati dan keperluan, bukan, tapi memang tuntutan. Kamu harus nangis loh doanya gitu. Ya, maksudnya ini kalau kan, jadi jangan sampai maksud saya kalau ada orang berdoa menangis berarti ikhlas, belum tentu, gitu maksudnya. Nah, tapi kalau ibu tadi berkata bahwa pengalaman saya ketika itu berdoa itu menangis ya, begitu sangat butuhnya kepada Allah itu pada saat itu dengan tekanan atau kondisi yang ada pada saat itu. Jadi memang menangis itu sebenarnya juga
salah satu yang mempengaruhi adalah soal tekanan dan kondisi yang ada ya. Karena buktinya kita sering berdoa tapi menangisnya kan jarang-jarang gitu ya. Gitu ya. Seperti yang disebutkan Ibu tadi kan. Gitu. Jadi kadang-kadang menangis, kadang-kadang enggak. Mungkin meskipun lebih banyak tidaknya gitu. Gitu. Nah, gitu. Iya betul. Jadi nanti kan bahasa khusyuk itu apa yang disebut dengan khusyuk itu kan? Iya. Kalau orang bertanya misalnya kenapa sedang sholat itu kok nggak khusyuk gitu? Kenapa disebut nggak khusyuk? Dia lagi sholat Allahu Akbar tang ting tung tang ting tung. Di pikiran tuh banyak yang diingat. Bahasa sederhananya orang sholat tidak akan khusyuk kalau ketika sholat masih mikirin duniawi. Nah disitulah mungkin juga ketika kita berdoa ya ibu-ibu nggak khusyuk nih. Karena ketika berdoa doanya sih di situ. Tapi pikirannya kemana-mana kan gitu ya. Nah tapi yang jelas bahwa apa yang dialami oleh ibu itu ada keutamaan. Jangan salah, orang berdoa kepada Allah dia menangis luar biasa. Kenapa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwa kata Rasulullah ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah salah satunya kata Rasulullah wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Salah satu dari yang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat adalah orang yang dia mengingat Allah. Lalu dia mengingat Allahnya sendirian. Kholian, tidak ada siapa, dia sendirian. Fafadot ainahu. Ketika dia ingat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, lalu kemudian mencucurkan air matanya, mencucurkan air. Itu kemudian luar biasa, kata Rasulullah, itu adalah salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan hari kiamat. Jadi jangan sampai juga kita mengklaim bahwa itu pura-pura kali nangisnya, enggak. Itu dalam hadis ada. Orang yang dia sendirian bersama Allah lalu dia menangis karena mengingat dosa-dosanya gitu. Atau dia menangis karena begitu rindu kepada Allah gitu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa merasakan hal seperti itu. Sebab apa? Kata Rasul itu yang akan mendapatkan perlindungan di hari. Iya. Amin ya Allah. Seperti itu mungkin ya Bu ya paparannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu tetap di Curahan Kolbu. Insyaallah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insyaallah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan sudah terasa sekarang sudah segmen terakhir. Dan saatnya saya membacakan SMS pertanyaan dari Anda pemirsa. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Pak Ismail dari Kampung Baruan, Serang, Banten. Saya mau tanya, gimana hukumnya bila kita menyemir rambut yang sudah putih, disemir menjadi hitam? Nah, wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ismail. Pak Ismail di Banten ya. Terkait dengan menyemir rambut, tidak berbeda dengan tadi yang disampaikan bahwa menyemir rambut itu urusan keduniaan. Asalnya boleh. Meskipun kemudian ada keterangan hadis di mana Rasulullah pernah suatu ketika menyampaikan arahan kepada sahabat. Kalau mau menyemir rambut itu pakai yang warnanya itu kemerah-merahan gitu. Ya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan dengan keterangan tersebut bahwa kalau kita pun mau menyemir jangan dengan warna hitam katanya begitu, tapi dengan kemerah-merahan. Tetapi sesungguhnya yang disebut dengan semir dengan warna kemerah-merahan tergantung urfi sebenarnya. Tergantung tradisi di masyarakat itu. Jadi kalau sekarang orang menyemir pakai yang merah justru jadi seperti anak-anak muda yang pakai semir begitu kan, yang campur aduk begitu kan. Nah, jadi inti pokok dari soal larangan menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah jangan sampai kita tidak jujur kepada masyarakat gitu. Jadi jangan menipu diri sendiri juga gitu. Bahwa kita emang sudah tua gitu. Dan uban itu kan menjadi nadhir, menjadi peringatan dari Allah. Begitu. Jadi harus menyadari gitu bahwa kalau sudah punya uban itu merupakan peringatan dari Allah gitu.
bahwa kita itu memang dikasih umur yang panjang, gitu kan. Nah karena itulah maka ini urusan keduniaan monggo sesuai dengan urfinya. Jadi kalau untuk orang Indonesia pakai semir yang hitam bagaimana? Boleh. Yang penting nanti motivasi niatnya memakai itu apa. Kalau nanti memakai itu untuk menipu orang, mau menikah usianya berapa misalnya, ya lihat aja rambut saya masih hitam gitu. Masih muda, itu namanya nggak jujur. Masa sama calon istri nggak jujur gitu Bu ya. Nah itu tentu saja lihat motivasinya. Jadi ketika motivasinya seperti itu maka terlarang. Nah, baik. Ada pertanyaan kedua nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, di kampung saya ada orang yang ngereditin emas gitu. Harganya 150.000 jadi 300.000 selama 1 bulan. Kalau telat harus ditambah lagi menjadi 500.000. Bagaimana itu hukumnya? Makasih Ustadz. Terima kasih. Rasulullah ketika khutbah Haji Wada, beliau menyampaikan satu bait yang sangat penting. Kata beliau, sesungguhnya semua tradisi jahiliyah dinyatakan tidak boleh berlaku. Dan umat Islam tidak boleh melakukannya lagi semua tradisi jahiliyah. Nah salah satu kebiasaan jahiliyah dalam urusan ekonomi itu ada dikenal dengan riba. Riba jahiliyah itu biasanya orang kalau pinjam, seseorang pinjam misalnya 500.000. Lalu kemudian punya kesepakatan, kapan bayar? Bayarnya nanti bulan depan tanggal 1 misalnya. Itu bayarnya tetap 500.000. Tetapi apabila jatuh tempo tanggal 1 itu dia nggak bisa bayar, baru mereka bilang kamu harus bayar bulan depan itu ditambah. Jadi 600.000 misalnya, tambah 100.000. Itu riba jahiliyah. Jadi kalau kita bisa bayar pada waktunya nggak ada lebihan, nggak. Tetapi kalau tidak bisa baru ada kelebihan, disebutnya riba jahiliyah. Nah, jadi dan itu dilarang oleh Nabi sendiri. Jadi kalau ada seperti tadi ya, itu persis seperti tradisi jahiliyah. Karena itulah Rasulullah melarang kepada umat Islam untuk melakukan praktek-praktek riba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan ketiga nih Ustadz. Assalamualaikum, saya Pak Ahmad di Kebayoran Lama. Mau bertanya, ada kalimat kenalilah dirimu maka akan mengenal Tuhanmu. Nah, bagaimana caranya mengenal diri sendiri supaya kita bisa mengenal Tuhan? Baik, gitu pertanyaannya Ustadz. Baik, terima kasih. Meskipun sebenarnya ungkapan tersebut menurut para ulama hadis itu bukan sabda Rasulullah. Oh gitu. Jadi masuk kategori hadis dhaif namanya. Oh Ya. dhaif, oke. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu itu bukan sabda Nabi. Karena informasi atau hadisnya tidak kredibel, tidak kuat. Tetapi dalam Al-Quran tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar semua kita memperhatikan segala ayat-ayat Allah, termasuk diri kita. Yang dengan hal tersebut ada kesadaran dari kita bahwa tidak mungkin ada saya kecuali Dia menciptakan. Dan ketika ada saya, dalam tubuh saya banyak sekali organ tubuh dan segala macam. Ketika kita makan, siapa yang mengalirkan itu semua? Apakah kita yang nyuruh bahwa vitamin C ke sono, vitamin D ke sono? Kan enggak. Yang taunya kita sehat ya Bu ya. Lemaknya nambah kan gitu Bu ya. Gitu. Jadi siapa yang itu kemudian ngatur? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian Allah nyatakan bahwa hendaklah perhatikan ayat-ayat Allah termasuk yang ada pada dirimu. Yang tujuannya supaya kita mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini milik Allah. Sehingga kemudian kita senantiasa tunduk dan patuh kepada segala aturan Allah. Jangan membangkang, jangan durhaka gitu kan. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Inilah yang kemudian ya, harus kita peringatkan dan kepada diri kita semua. Yang jelas ungkapan yang tadi memang bukan sabda Rasulullah SAW. Yang jelas kalau ingin mengenal Allah, buka saja Al-Quran, buka As-Sunnah. Itu lengkap sekali ya. Iya, baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, saya punya mantu, udah punya anak 2, belum pernah sholat. Saya tegur tapi dia malah marah dan sampai memutuskan silaturahmi sama mertua. Yang saya tanyakan bagaimanakah hukum perilaku mantu saya itu Ustadz? Terima kasih. Meskipun pertanyaan Bapak apa Ibu? Ibu. Ibu ya, itu terkait dengan perbuatan mantu. Tapi juga harus diingatkan kepada kita yang mengingatkan. Bahwa mengingatkan itu bagian dari dakwah kita. Dan dalam Al-Quran kan Luqmanul Hakim ya mengajarkan kepada anaknya ya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman kepada anaknya yang dia berikan Al-Qur'an, wahai anakku, tegakkan sholat olehmu. Kemudian perintahkanlah perkara kebaikan. Kemudian cegah perbuatan yang munkar, tetapi sabar terhadap apa yang akan menimpa. Itu menunjukkan bahwasanya tidak setiap kita mengingatkan itu orang langsung menerima, langsung berubah. Karena itu harus sabar. Karena itu ingatkan dengan cara yang baik, dengan persuasif, ya, dengan cara yang baik. Yang kedua, kalau menolak sabar. Bisa jadi hari itu tidak berhasil, besok kan bisa. Iya. Nah gitu. Karena urusan hidayah itu nggak bisa dipaksa. Jangankan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengucapkan itu sampai Rasulullah nangis dan diingatkan oleh Allah, sesungguhnya engkau tidak ada kemampuan untuk menjadikan orang mendapatkan hidayah. Itu urusan dirinya dengan Allah. Nah, jadi maksudnya ibu juga sabar dalam mengingatkan gitu ya. Jangan sampai nanti terjadinya putus silaturahmi itu karena cara kita juga. Ya. Jadi harus gayung bersambut lah. Kedua belah pihak itu harus punya cara yang baik kan gitu. Begitu juga mantunya gitu ya. Diingatkan seperti itu tentu saja. Kalaupun misalnya menolak gitu kan. Ya itu pilihannya. Kita juga tidak bisa memaksa kan. Iya. Kata Allah mau kafir kafir, mau iman iman. Yang untung manusia sendiri. Yang rugi manusia sendiri. Kalau semua manusia masuk surga, Allah tidak merasa untung. Kalau semua orang masuk neraka, Allah tidak merasa rugi. Yang rugi dan untung kan manusia sendiri. Iya. Kita hanya mengingatkan. Dan itu disampaikan. Rasul juga begitu. Innama alaikal balag. Muhammad, Nabi, engkau itu hanya menyampaikan. Jadi urusan dakwah jangan memaksa. Ya, jadi bukan mengejek tapi mengajak. Ajak saja gitu. Jangan dihina-hina kalau orang kemudian tidak mau begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tentu itu harus dilakukan, bukan boleh lagi, harus dilakukan. Kenapa? Kita tuh juga nggak boleh sombong ya, kan? Nggak boleh sombong, mentang-mentang gitu, wah saya kan ahli komunikasi, bisa lah bikin dia itu berubah, ya. Jadi tidak begitu. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Jadi minta kepada Allah. Di samping kita berusaha, juga kita berdoa. Dan itu jadi ibadah buat kita. Berdoa itu sudah ibadah buat kita, mendapatkan pahala insya Allah kalau kita ikhlas melakukannya. Nah Ustadz, Harus sering berarti ya Ustadz. Ya. Betul. Jadi jangan jenuh juga kan, jangan jemu, jangan bosan. Ya. Baik. Senantiasa kita berdoa kepada Allah dan berusaha. Ya, ini ada SMS terakhir nih pemirsa. Pertanyaan terakhir Bapak Ustazah yang terhormat, Bapak Ustadz yang terhormat. Permasalahan yang ingin saya kemukakan yakni doa sholat duha. Yang artinya diantaranya jika rezeki haram maka sucikanlah. Nah, apa maksudnya? Tolong dijelaskan dan diberikan contoh. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Kan di antara penyebab doa itu ditolak oleh Allah itu karena perkara yang haram. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul pernah mengisahkan ada orang yang dia ketika itu berada di perjalanan, ya dia sedang melancong lalu kemudian dia terlihat memakai pakaian yang lusuh, bekalnya sudah habis, pokoknya menderita pada saat itu. Lalu kemudian ia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya dia diselamatkan di kondisi itu. Lalu kemudian kata Rasulullah, sementara pakaian yang ia pakai itu dari yang haram, hasil usaha yang haram. Lalu kemudian makanannya pun sama, dari rezeki yang haram. Kata Rasulullah, bagaimana mau diijabah orang itu? Ya karena itulah maka ya Allah ya sucikanlah ya rezeki itu. Jangan sampai rezekinya yang haram. Karena itu salah satu penyebab ditolaknya doa kita. Baik, Ustaz, sudah saatnya kita memasuki segmen kesimpulan. Baik, dan doa ya Ustaz, silakan paparkan kesimpulan. Insya Allah nanti mudah-mudahan Mbak Muti bisa menyampaikan juga ya ayat yang tadi dibaca. Karena ayat itu luar biasa menjelaskan tentang sifat-sifat dan ciri orang bertakwa. Amaliyahnya semua ya. Insya Allah tadi sudah dibacakan ayat Qur'annya dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah dan juga di studio nanti bisa memahaminya siapa orang bertakwa itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini benar-benar kita semua dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan diterima segala amal ibadah kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebajikan ialah orang yang beriman kepada Allah. Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan Umi yang ada di studio, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya Umi. Semoga ilmu yang kita tangkap pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Saya Mutia Rifa beserta Ustadz Zainal dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.